Pemirsa, sinyal mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini akan bertarung di pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2024 ini semakin menguat. Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Golkar yakni Erlangga Hartarto yang memastikan akan mengusung kader Gerindra yakni Deddy Mulyadi di pemilihan Gubernur Jawa Barat. Lantas nantinya akan seperti apa peta politik Pilkada Jakarta 2024? Kita lihat dulu informasinya. Sinyal mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau RK akan bertarung di pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2024 semakin menguat. Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto yang memastikan akan mengusung kader Gerindra Deddy Mulyadi di pemilihan Gubernur Jawa Barat. Di pihak lain, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkap bahwa para ketua umum partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM telah mengantongi beberapa nama pasangan calon gubernur, wakil gubernur untuk mengusung di Pilkada Jakarta. Sebelumnya Partai Golkar getol mendorong Ridwan Kamil untuk kembali maju di Jawa Barat. Karena selain sudah teruji, elektabilitas Ridwan Kamil pun di sejumlah hasil lembaga survei tak tertandingi. Ya, meski elektabilitas Ridwan Kamil cukup baik, namun belum bisa menandingi nama mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan juga Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Lantas bagaimana peluang RK di Pilkada Jakarta? Tim TV One mengabarkan. Waduh. Iya, bahkan memang Kim Plus ini akan mendukung nantinya RK Kaisang di Pilkada Jakarta karena melihat kan sudah ada sinyal dari Partai Golkar yang akan mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Berarti RK-nya kemungkinan juga di Jakarta ya, Betul. Nah, akan seperti apa kita akan bahas langsung dengan narasumber yang sudah hadir. Pagi hari ini sudah ada Bang Effendi Ghazali, analis komunikasi politik. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Arif Fadil. Salam olahraga, salam sepak bola. Salam sepak bola, tetap juga salam safe Palestine. Safe Palestine. Kemudian juga kita sudah bergabung bersama kami, sudah ada Kang Pipin Sopian, politikus PKS. Assalamualaikum, selamat pagi Kang Pipin. Kang Pipin. Waalaikumsalam, pagi. Semangat Pagi. hari Minggu. Selamat hari weekend. Minggu. Dan juga ada Bang Ahmad Doli Kurnia, Waketum DPP Partai Golkar. Selamat pagi Bang Doli. Pagi Bang Doli. Horas. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bang Doli, Kang Pipin ya. Bang Doli, ini kita agak terkejut sedikit begitu ya. Kok tiba-tiba Golkar yang awalnya di Jakarta memberikan nama Bapak Alun, begitu kok tiba-tiba di Jawa Barat yang kemungkinan besar tadinya RK jadi Deddy Mulyadi Itu ini. kalau misalnya di lalu lintas bukan putar balik. Sliding namanya itu. Atau set kanan belok kiri mungkin gitu ya. Drifting. Tapi Babah Alun, Alun itu kalau di Sumatera Barat artinya belum. Oh, belum. Babah belum berarti. Belum. Apa sebenarnya yang mendasari akhirnya dari Golkar ini kalau melihat grassroots, melihat keinginan dari kader Partai Golkar, PRK pengennya di Jawa Barat, tapi akhirnya kenapa diputuskan nantinya kemungkinan besar di Jakarta nih? Apa alasannya, Bang? Nah, sebenarnya kan kita belum memutuskan apa-apa itu ya. Jadi Tapi sinyalnya udah itu kelihatan kurang banget tepat. kayaknya, Bang. Bukan. Sebelumnya juga kita kan belum memutuskan apa-apa. Kalau misalnya kita mau belok kanan, belok kiri itu kan kalau udah mau kasih sign ke belok kanan, sen. kemudian kita belok kiri. Nah, dalam beberapa kesempatan saya kan selalu mengatakan bahwa khusus untuk Jakarta dan Jawa Barat juga termasuk Jawa Tengah ya, itu nanti akan diputuskan dengan membutuhkan waktu. Karena memang kita ingin tetap menjaga ya kebersamaan kita dengan Koalisi Indonesia Maju ya. Jadi kan sudah ada kesepahaman yang kita bangun antara teman-teman di Koalisi Indonesia Maju bahwa sebisa mungkin dalam 5 tahun ke depan kerjasama yang sudah baik dan teruji kemarin di Pilpres ini kita sama-sama rawat, kita sama-sama jaga termasuk menghadapi event Pilkada di November 24 ini. Nah, kita terus melakukan komunikasi secara intensif ya, terus melakukan kajian secara bersama-sama ya. Nah, dalam waktu 3 minggu terakhir ini ya, kita terus ya bersama-sama ya di semua level, baik itu DPD provinsi masing-masing dengan menyerap aspirasi dari bawah di tempat di partai politik masing-masing, kemudian di DPP juga seperti itu. Kita melakukan kajian secara komprehensif ya.
Nah, kalau selama ini kalkulasi kita itu berdasarkan kalkulasi masing-masing partai politik ya, Golkar punya kalkulasi sendiri, teman-teman Gerindra juga begitu, Demokrat juga begitu, PAN dan seterusnya juga begitu ya. Nah, sekarang kita menemukan formula baru, punya rumusan baru bersama ya di dalam kalkulasi bersama gitu. Yang menurut kita inilah keputusan yang memang terbaik untuk memenuhi beberapa hal tadi itu. Tentu pertama adalah tujuan kita melakukan atau mengikuti pilkada ini kan untuk memenangkan ya calon-calon atau kader pimpinan partai kita yang kita anggap punya potensi menang di daerahnya masing-masing. Itu dulu dasar kemudian kajian yang kita lakukan. Nah, yang kedua tadi sebisa mungkin selain berpeluang menang, kita tetap bisa menjaga hubungan, komunikasi, kerjasama kita sesama di Koalisi Indonesia Maju. Apalagi kita menyadari betul bahwa untuk menghadapi tantangan Indonesia ke depan memang dibutuhkan soliditas, sinergitas ya antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seterusnya gitu. Nah, makanya kita perlu tetap menjaga kebersamaan itu. Itu yang menjadi pertimbangan. Oke, baik Bang Doli. Saya juga ingin mendengar analisa dari Bang Ege juga ya. Karena kalau Bang Ege kita dengar nih di beberapa kesempatan ketua umum, sekjen partai sepertinya sudah sinyalnya kuat ya, menyebutkan ini OTW lagi nih ke Jakarta nih. Baleho-baleho bisa dipasang lagi nih, kata dia begitu. Ya, kalau saya mau, karena mumpung minggu pagi kita agak sedikit akademis baru masuk ke sana ya. Yang pertama itu ada desakan supaya pemilu presiden dan pemilu legislatif yang serentak itu dipisah lagi. Karena memang tujuan pertama dengan Mahkamah Konstitusi soal political efficacy itu tidak tercapai. Bagaimana cara memisahnya itu bisa macam-macam. Bisa dipisah DPR dengan presiden atau kemudian ada pemilu nasional serentak dan pemilu daerah serentak. Ya, yang tidak berdekatan jaraknya. Yang tidak berdekatan. Nah, yang kedua kita masuk ke sini bahwa ini saya nggak tahu siapa yang punya ide bahwa pemilu daerah serentak ini, pilkada ini, langsung nempel sesudah pemilu presiden. Nah, akibatnya seperti ini yang terjadi. Kayak begini nih. Iya, jadi dulu pada waktu kami ke Mahkamah Konstitusi itu jaraknya Bang Doli, Kang Pipin itu 0,2,5. Jadi pemilu serentak daerah itu, pemilu daerah serentak itu di 2,5 tahun sesudah pemilu presiden. Kalau terjadi seperti ini, maka ada seperti peluang the winner takes all itu. Jadi dia akan terus memperbesar. Ya, seakan-akan seperti tadi, kami menjaga koalisi ini dengan akibatnya terjadilah berbagai hal seperti pada saat ini. Meskipun niatnya mulia tadi kan, mulia. sinergitas pusat hingga daerah. Semua niat itu mulia gitu, tapi kalau 0,2,5 itu ada semacam penilaian di tengah-tengah apakah kemuliaan yang diperoleh di tingkat nasional itu memang dirasakan di daerah, kemudian mereka membuat keputusan untuk menilai efektivitas dan kemuliaan tadi. Tapi balik ke pertanyaan Anda, ini kan kita sekarang sedang menunggu sebetulnya. Dan yang menarik untuk diamati tidak hanya kalau kita bicara soal Jakarta, ternyata kan kalau mau jujur Jakarta terkait juga dengan Jawa Tengah ini. Kan, tadi Anda sebut Kaisang. Karena kan di Jawa Tengah katanya Ahmad Lutfi dan kan sudah ada Gus Yassin Maimun. Kalau Ahmad Lutfi dan Kaisang misalnya, nanti ada wakil menteri lagi satu lagi. Iya kan? Nah, dengan demikian maka Kaisang ke Jakarta. Kalau Kaisang ke Jakarta, Ridwan Kamil Kaisang misalnya, karena Deddy Mulyadi ditugaskan ke Jawa Barat. Nah, kalau Ridwan Kamil Kaisang, maka akan ketemu dengan Anies Baswedan. Itu kalau ada yang betul-betul berani mendukung PKS ini. Kan ada PKS sama Nasdem lah. Ya, itu tapi kata Sahroni belum tentu didaftar. Pendaftarannya 27 Agustus loh. Iya kan? Lagi. Bulan ini ya? Apa ya? Bulan ini dibuka ya? Ya, sementara Ahok ini juga kemungkinan sudah 50-50 dan mulai tampil untuk mengatakan enggak tuh, saya WA-WAan sama Anies cuma satu kali katanya. Ini kan menarik juga untuk melihat. Tapi Bang Ege melihat apa kebatinan kalau kita boleh menakar? Kebatinan dari Golkar akhirnya memutuskan memberikan sinyal bahwa yang akan diusung di Jawa Barat justru kader Gerindra, ya Deddy Mulyadi. RK-nya kemungkinan akan ditarik ke Jakarta. Apakah memang sebenarnya ada lobby-lobby yang harus dipentingkan dulu oleh Golkar di dalam Kim begitu? Dibandingkan enggak terlalu mengejutkan ya. Kalau belajar dari Banten,
Sumatera Utara Ya, kan ya. nggak ada yang mengejutkan gitu. betul. Jadi tadi kalimat Anda yang agak luar biasa, saya terkejut pagi ini kemuliaan gitu, kemuliaan dari kebersamaan ini menyebabkan ikut mendukung Deddy Mulyadi di Jawa Barat gitu ya, dan kemudian mengirimkan Ridwan Kamil ke Jakarta. Anda tadi membukanya dengan salam olahraga, salam sepak bola. Saya mengatakan saya itu penggemar Ridwan Kamil ya. Ya. Tapi Anda berhadapan dengan Persija aja di Jakarta, itu susah menangnya gitu loh. Loh, saya ingin mengatakan loh ini ya. Kan Ridwan Kamil itu pernah mengatakan, saya itu bobotoh ya. Sejati ya? Atau tidak sama sekali. Anda ketemu Persija di Jakarta, Jadi agak challenge kurang buat lebih 1 RK juta gitu. lebih ya Nah, pendukungnya. loh. Coba pikirkan. Anda kebetulan loh yang bilang salam olahraga, salam sepak bola ya. Justru saya pancing dulu itu. Oh itu ya, itu challenge nyata di Jakarta. Oke. 1 juta lebih, belum dengan keluarganya. Nah ini kan nyata gitu. Iya. Tapi barangkali ini sudah dikaji. Karena ada hasil Litbang Kompas yang menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, di Jakarta itu pemilih itu 75%-an memilih berdasarkan agama. Dan berdasarkan partai juga. Itu Ya. kalau dibulatkan 75%. Tapi sesudah itu ada suku, kekerabatan, dan kemudian kekaguman pada tokoh-tokoh tertentu. Dan 58% berdasarkan bansos, berdasarkan pemberian-pemberian. Dan itu 58% besar loh itu. Ya, ya, Karena untuk menang kan Anda cuma butuh berapa persen gitu. Ya, ya. Kurang lebih seperti itu gambaran saya. Oke. Oke, kita juga nanti akan meminta tanggapan dari Kang Pipin. Responnya gimana, Kang Pipin? Kan nampaknya selama ini kalau dari PKS sudah percaya diri ya, suaranya Anies saat ini masih bertengger di posisi 1. Namun ada nama lain nih, RK dan juga Kaisang. Kan seperti apa tanggapannya? Kita tahan ya Kang Pipin, saat lagi tetap bersama kami. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan pertanyaan ke Kang Pipin. Kang Pipin, bagaimana tanggapan Anda melihat nama RK Kaisang yang akan berlaga di Jakarta? Kalau melihat kan walaupun saat ini posisi Anies masih bertengger di atas, tapi kalau berbicara mengenai Jakarta unik begitu ya. Nama petahana belum tentu juga menang di beberapa histori sebelumnya, dan juga nama-nama baru muncul, ini bisa menjadi dipilih begitu menjadi gubernur Jakarta. Tanggapan Kang Pipin seperti apa, Kang? Yang pertama harus saya sampaikan Wilujeng Sumping, Kang Emil di Jakarta ya. Dan kami PKS tentu menghormati pilihan Kim Plus jika benar bahwa Kang Emil nanti akan berlaga di Pilkada Jakarta pada November 2024 nantinya. Dan tentu kami harus sampaikan bahwa PKS sampai saat ini kami mengusung Pak Anies dan Pak Sohibul Iman ya. Dan tentu kami sampaikan bahwa PKS tidak punya kemewahan pilihan kecuali harus koalisi. Nah, kami sampai saat ini membangun komunikasi dengan partai-partai untuk bersama-sama mengusung Pak Anies Baswedan dan Pak Sohibul Iman. Nah, tentu kalau dilihat optimis ya tentu kami terus bekerja untuk memastikan bahwa Anies Sohibul Iman ini berlayar dan menang. Nah, karena memang kami PKS hanya 18 dan kurang 4 ya, ini 4 berarti masih kurang. Tentu kami memberikan tugas kepada Mas Anies Sohibul Iman, Mas Anies untuk menggenapkan kursi dari 18 menjadi 22. Jadi tinggal 4 kursi saja yang kita butuhkan. Nah, kami tentu berharap bahwa tugas yang diberikan kepada Mas Anies Baswedan ini bisa dilaksanakan dengan baik ya, sehingga segera tercapai kursi cukup. Di berbagai pilkada yang mendapatkan tugas untuk menggenapkan itu bukan partai, tapi calon. Makanya kita berharap mudah-mudahan tidak lama lagi kita bisa berlayar. Nah, bagi kami bahwa pilkada DKI ini tentu menjadi salah satu target setelah kemarin kita tidak menang di Pilpres, maka kita berharap bahwa di pilkada bisa menang, salah satunya di Jakarta. Untuk itu kenapa kami sejak awal mensosialisasikan aman ini, karena ingin memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pilihan yang terbaik. Karena kita melihat Pak Anies dan Pak Sohibul Iman ini adalah sosok terbaik bagi warga Jakarta yang kami tawarkan kepada masyarakat. Dan kembali ini juga tergantung bagaimana partai-partai politik merespon pasangan aman ke depan. Tentu kami akan rasional dan akan berjuang semaksimal mungkin agar pasangan aman ini berlayar untuk menghadapi siapapun
yang akan bertarung di Jakarta. Untuk menghadapi siapapun termasuk Ridwan Kamil kalau kata Bang Doli Kurnia kan. Bang Doli, tapi keyakinan itu seberapa tinggi dan seberapa serius sih Bang Doli jikalau nanti RK itu diumumkan, dideklarasikan maju di Jakarta Bang Doli? Karena kalau dari segi elektabilitas sejumlah survei ya kondisinya kan belum aman lah begitu ya. Bahkan di peringkat ketiga di bawah Basuki Cahayapurnama. Gimana Bang Doli? Ya, tentu pada saat kita nanti akan memutuskan secara resmi, secara formal, itu sudah punya keyakinan yang cukup tinggi bahwa pencalonan seseorang di daerah tertentu itu kan dengan kita putuskan tentu harus dengan rasa optimis dan keyakinan untuk menang. Seperti yang saya katakan tadi, variabel utama mempertimbangkan mengendorse seseorang calon itu motivasi atau judul besarnya itu adalah untuk meraih kemenangan gitu. Nah, tentu untuk meraih kemenangan itu berbagai hal ya kita lakukan kajian ya, termasuk salah satu pertimbangannya adalah melihat dari hasil survei ditambah dengan adanya strategi-strategi khusus yang memang kita akan lakukan dalam proses sampai nanti tanggal 27 November harus menang gitu. Nah, dan kemudian tentu juga kita menghormati ya otoritas kedaulatan masing-masing partai politik yang juga punya fasilitas ya untuk memberikan dukungan atau mencalonkan siapa saja di daerah mana saja. Dan juga kita menghormati apabila ada tokoh-tokoh lain ya di Jakarta, misalnya seperti Pak Anies, Pak Ahok, yang juga mereka secara konstitusi dijamin ya, punya hak untuk bisa ikut berkompetisi, punya hak untuk dipilih dan memilih dan seterusnya gitu. Jadi itulah justru sebetulnya kekayaan demokrasi kita kan, yang harus kita pergunakan. Dan kami juga di dalam sama dengan kita menghormati keputusan atau kedaulatan partai lain, tentu kami juga ingin dihormati keputusan kami, baik itu keputusan internal partai Golkar maupun juga keputusan secara bersama dan nanti dia akan diputuskan secara bersama dengan partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Nah, kalau tadi menanggapi analisa dari Bang Ege lah, Bang Doli, dibilang pernah menyebut atau mengatakan saya bobotoh sejak. Pelan-pelan. Satu dulu Bang Doli, ini artinya kita mendengar tadi Bang Doli sebelum tertulis belum pasti berarti ya Bang Doli ya? Belum A1 istilahnya gitu. Enggak, nanti menunggu tertulis barulah Baru pasti. kita yakin siapa yang maju di Pilkada Jakarta. Gitu Bang Doli ya? Iya, finalnya kan semuanya nanti pada saat didaftarkan antara 27 sampai 29 Agustus ya. Tetapi kan prosesnya sebelum ke sana, nanti kan masing-masing partai politik akan mengeluarkan surat ya. Kalau kami namanya surat keputusan ya. Surat keputusan, dan sebelum surat keputusan itu dikeluarkan tentu ada proses politik ya, proses komunikasi yang terbangun. Nah, kalau dilihat posisi hari ini seperti yang saya katakan tadi, ini kan dalam 3 minggu terakhir ini kami melakukan pertemuan dan seminggu terakhir ini sangat intensif ya dengan teman-teman di Koalisi Indonesia Maju, sehingga pada per hari ini kita juga bisa sudah memutuskan bahwa Partai Golkar akan memberikan dukungan kepada Saudara Deddy Mulyadi untuk menjadi calon gubernur di Jawa Barat. Nah, itu artinya kalau selama ini Saudara Ridwan Kamil kita kasih surat tugas ya 2 ada di Jawa Barat dan di Jakarta, maka dengan kita sudah memberikan keputusan di Jawa Barat terhadap Saudara Deddy, maka surat yang berlaku yang berlaku itu hanya tinggal 1 di Jakarta. Nah, jadi ini tinggal menunggu keputusan resmi antara Partai Golkar dengan partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju dalam waktu dekat. Oke, Bang Doli, kalau artinya sudah fix gitu ya, Bang Ege juga tadi memastikan secara tertulis belum. Tapi sudah pastikah Deddy Mulyadi ini diusung Partai Golkar untuk Jawa Barat? Karena kan
kalau kita berpikir DPT yang jumlahnya luar biasa Jawa Barat begitu ya, justru kok malah menyalonkan kader partai lain, Bang Doli? Ya, itu tadi yang saya katakan, kan seperti yang sudah diumumkan Pak Ketua Umum kami Pak Erlangga 2 malam lalu ya, bahwa Golkar akan memberikan dukungan kepada Pak Deddy Mulyadi. Nah, pertimbangannya saya kira pertimbangan yang sangat komprehensif ya. Kita bukan hanya sekedar membicarakan tentang soal sosok A, sosok B, sosok C gitu, tetapi juga ini hanya, dan juga bukan hanya sekedar daerah per daerah ya, kita membicarakan tentang soal kepentingan bangsa dan negara yang lebih luas ya, bagaimana kita tetap bisa bersama-sama menjalankan pemerintahan 5 tahun ke depan secara sinergi ya antara semua daerah. Jadi kita nggak bisa lihat satu persatu ya, Jakarta, Jawa Barat, Banten, se-Jawa, ini semuanya harus bersama-sama bersinergi dengan pemerintah pusat, sama termasuk juga teman-teman di kabupaten kota di bawah. Baik, Bang Doli. Oke, saya mau ke Bang Ege. Bang Ege, kalau melihat pasti dari Golkar sendiri sudah ada hitung-hitungan, walaupun kalau berbicara rasionalnya, paling rasional RK di Jawa Barat. Tapi kalau dari sisi Bang Ege sendiri, melihatnya peluang dari RK di Jakarta ini cukup besar nggak sih? Nah itu saya belum ketemu hitung-hitungannya justru. Jadi saya kalau Anda katakan Golkar sudah punya hitung-hitungan, saya lagi nyari hitung-hitungannya itu seperti apa gitu seperti ya? apa. Karena tadi ya pemilih di Jakarta kurang lebih 8,2 juta. Ya, Ya. oke. Saya harus memperbaiki karena saya langsung tadi di WA. Persija itu Wah, ini balik punya lagi nih. anggota 3,9 juta. 3,9 juta ya. Jadi mungkin juga bertambah. Saya itu mengatakan sisi lain dari sektor sosial budaya, Yang harus juga ekonomi, dan diperhitungkan. kemudian Anda menyebutnya. Dan ini sektor yang panjang loh ini. Puluhan tahun kan soal bola itu gitu antara Jakarta dan Jawa Barat. Jawa Barat. Gitu. Nah, balik lagi. Jangan disepelekan angka 3, sekian juta itu ya. Iya, dan itu sudah disampaikan oleh teman-teman itu gitu. Jadi saya mau mengatakan Ridwan Kamil ini kan tokoh yang berhasil di Jawa Barat. Jawa Barat ya. Nah, sekarang mencoba masuk ke Jakarta. Tentu ada pertimbangannya. Kalau masuk ke Jakarta, setidaknya dengan modal elektabilitas yang sedang diukur pada saat ini, lalu berapa waktu yang diperkirakan bisa untuk speed up itu ya, mempercepat, mengakselerasi itu. Mungkin Bang Doli sudah punya hitung-hitungannya, tapi dari sisi lain, saya lihat tadi Pipin senyumnya agak besar itu, gitu ya. Itu maksudnya senyum apa? Saya bertanya sama Kang Pipin sih sebetulnya. Iya, dia senyum juga kalau ini masuk, ya kita bisa lebih optimis. Walaupun di sisi lain ada juga strategi itu. Hensat sering sekali tuh ngomong kalau ada di sini, belum tentu dapat tiket jadi Anies katanya gitu ya. Jadi ini kan Jadi semua masih berpeluang menang dong. iya, ini kan Jakarta. persoalan. Yang satu punya hitung-hitungan, yang satu bisa nggak punya tiket. Kan dua-duanya punya persoalan itu. Lepas dari itu, siapa wakilnya kan menjadi penting. Ketika misalnya elektabilitas yang dimiliki pada hari ini oleh Ridwan Kamil ditambah akselerasinya menjelang 27 Agustus pendaftaran, nanti ada dapat miracle effect namanya. Kalau orang didaftarkan akan bertambah dua atau 3 kali, mungkin ditambah dengan kecepatannya sampai 27 November, ditambah dengan wakilnya. Apakah Kalau betul? wakilnya gara-gara Kaisang? Iya, itu tadi. Sementara Kaisang kan baru 1% di Jakarta. Tapi ada peluang kan dari sekian peluang tadi. Satu lagi, tokoh yang didukung oleh Prabowo itu tinggi 66%. Tokoh yang didukung oleh Anies Baswedan, oleh Ahok dan oleh Joko Widodo itu tinggi-tinggi semua. Apalagi Anies Baswedan didukung oleh Anies Baswedan, itu lain lagi kan, itu tinggi. Tinggi juga itu. Kecuali Anies Baswedan didukung oleh Anies Baswedan, didukung oleh PKS tapi kurang 4 kursi. Itu agak masalah itu. Iya, nanti di komentar ya Kang Pipin. Kang Pipin udah senyum-senyum, udah ngerti kayak nih maksud dari arah penjelasannya Kang Ege. Sesaat lagi Kang Pipin, kami akan kembali. Kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya mau ke Kang Pipin. Kang Pipin, gimana nih kalau hitung-hitungan ternyata yang mendukung atau mengusung Anies Baswedan baru PKS nih. Jangan aman-aman dulu nih Kang. Jangan aman-aman dulu deh Kang. Masih ada potensi lain juga nih Kang, gimana? Ya tentu kami kan tidak punya kemewahan pilihan selain harus koalisi. Jadi ini yang harus kami sadari. Dan ini juga yang kami khawatirkan ya, bahwa terkadang di beberapa tempat di pilkada di daerah ya, itu memang dipaksakan kota kosong. Jadi bahkan calon yang dengan elektabilitas besar termasuk incumbent akhirnya tidak bisa berlayar karena
tadi ada upaya untuk menyudutkan salah satu calon supaya tidak dapat tiket dan tidak bisa berlayar. Nah, saya kira ini tentu mudah-mudahan ini tidak terjadi dan kita akan lihat bagaimana petanya ke depan. Nah, yang kedua, ya tentu kami akan berikhtiar terus mencari yang terbaik dan PKS pada posisi saat ini ketika pemenang pilkada, pemenang pemilu di DKI Jakarta, kami akan berikhtiar untuk menjadikan salah satu ya kader kami untuk maju sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur di Jakarta. Jadi ini pelajaran dari 2017 yang waktu itu kami di Jakarta seharusnya dari PKS bisa dicalonkan, tetapi kami kemarin sempat untuk legowo lah memberikan kepada yang lain. Tapi untuk kali ini kami akan berusaha semaksimal mungkin kepercayaan yang telah diberikan oleh warga Jakarta ketika kami menang pileg, kami akan berikhtiar supaya kader kami menjadi salah satu calon, bisa gubernur atau wakil gubernur. Sebenarnya waktu itu kami sempat menyampaikan kepada Mas Anies pilihannya dua, Mas Anies sebagai calon gubernur, misalnya masuk ke PKS, menjadi kader PKS, atau yang kedua wakilnya adalah dari PKS, dari kader PKS. Jadi itu salah satu opsi yang kami sampaikan dan untuk itu kami tugaskan kepada Mas Anies, silahkan kalau mau dapat dukungan dari PKS, wakilnya Pak Sohibul Iman. Nah, ketika wakilnya Pak Sohibul Iman, maka ayo kita bareng-bareng kemudian penuhi tinggal 4 kursi saja. Kan ada 9 partai 8 partai di DKI yang bisa menggenapkan menjadi lebih dari 22 kursi di DPR RI di Jakarta. DKI. Jadi saya kira tadi ikhtiar yang terbaik, mencalonkan yang terbaik dari dua sosok yang ideal ini, Pak Anies, Pak Sohibul Iman, akan kami ikhtiarkan sampai pada titik mana secara rasional apakah ini bisa berlayar atau tidak. Itu juga akan menjadi pertimbangan kami. Usaha terus dilakukan oleh PKS begitu ya. Bang Ege, tapi menarik tadi dikatakan Kang Pipin ada di sejumlah wilayah termasuk di Jakarta upaya untuk melawan kota kosong. Nah, saya mau mengatakan gini, ini kota kosong ini juga ada urusannya dengan saya di Mahkamah Konstitusi waktu itu. Nah, sekarang saya rasa saya sedang mencoba mempelajari undang-undang pemilunya, kapan perlu, masih ada waktu sampai 27 Agustus kita mau melihat begini. Keliru ternyata untuk menetapkan pendaftaran calon perorangan itu ya sebelum calon-calon dari parpol. Malah logika yang terjadi pada saat ini dengan kekuasaan yang menang, kemudian pilkada serentak itu menyusul setelah pilpres, itu justru harusnya ya pendaftaran perorangan itu di belakangan. Misalnya diberi 3 hari sesudah pendaftaran parpol. Oh, apakah bisa 3 hari atau tidak? Justru kalau orang melihat misalnya di satu tempat ada pemaksaan untuk menuju kota kosong, rakyat akan berbondong-bondong memberikan KTP-nya. Bisa nggak diselesaikan dalam waktu 3 hari? Pemilihan presiden Turki itu hanya diselesaikan dalam 3 hari aja pendaftarannya. Dan untuk menjadi calon presiden Turki cuma dibutuhkan 100.000 dukungan. Di Jakarta berapa? Hampir 700.000 coba bayangkan. Jadi itu ada 2 persoalan, soal berapa banyak dukungan, yang kedua berapa lama klarifikasinya atau verifikasinya, dan yang ketiga pendaftarannya di awal itu justru memungkinkan terjadinya kota kosong. Tetapi kalau sesudah pendaftaran partai, saya nggak tahu ya, ini menjelang 27 Agustus. Kalau masih ada waktunya dan kita lihat undang-undang pemilunya, rasanya masih cukup punya waktu untuk ke Mahkamah. Udah ditutup ya? Iya, ke Mahkamah Konstitusi untuk mengatakan bahwa nggak bisa ini. Justru harus dibuka, memberi kesempatan misalnya 3 hari. Rakyat kalau betul di satu daerah ternyata mereka antusias terhadap perilaku yang mendorong kota kosong ini, mereka bisa rame-rame memberikan dukungannya gitu. Kira-kira untuk Jakarta ini mengarah ke sana? Hensat mengatakan demikian. Kalau saya mengatakan apa? Kalau saya ingin mengatakan demikian. Nanti kita lihat lah ya, ada tekanan-tekanan atau enggak. Tekanan-tekanan itu agak kasat mata loh kelihatannya gitu. Tidak bisa diteriakkan. Bukan tuduhan, Bang Ege. Oh, enggak. Bukan tuduhan. Bukan tuduhan. Tapi disinyalir siapa sih yang mengarah ke kota kosong ini? Enggak bisa. Itu enggak yang bisa. seperti Anda katakan. Itu hegemoni adalah sesuatu yang tidak bisa kita nyatakan, tetapi kita rasakan. Oke. Bang Doli terakhir, Anda bisa mengomentari ini, Bang. Silakan, Bang. Yang mana yang mau dikomentarin nih? Mungkin upaya untuk kota kosong dulu, Bang. Iya, itu yang penting, Bang. Soalnya tadi itu ya Anda juga Komisi 2 tuh yang pertanyaan tadi. Oh iya. Kita ada beberapa hal yang sama loh ini mau mengubah. Kalau saya
Kalau saya sama Pak Prof. EG ini udah sepakat bahwa kita ke depan memang banyak yang harus disempurnakan ya. Kami juga di Komisi 2 sejak awal periode ini juga sudah mengusulkan ya adanya revisi undang-undang tentang pemilu, undang-undang tentang pilkada begitu loh. Tapi dengan situasi selama ini yang kita hadapi realitasnya ternyata momentumnya belum ketemu. Nah, mudah-mudahan besok di awal periode pemerintahan baru dengan segudang kita punya pengalaman ya di pileg dan pilkada, pilpres yang dilaksanakan bersamaan dan berdekatan gitu ya. Memang ini agak unik lah Indonesia ini. Kita punya 3 jenis pemilu ya, pilpres dan pileg bersamaan. Dalam beberapa bulan kemudian di pilkada serentak lagi seluruh Indonesia itu dilaksanakan. Jadi sebetulnya energi Indonesia, energi bangsa negara termasuk masyarakat kita ini sedikit dipaksakan untuk dalam waktu 1 tahun atau beberapa bulan selesai semua agendanya. Nah, tapi nanti kita lihat ya setelah pilkada tentunya kita akan bisa melihat bagaimana hasilnya dan kita mencermati apa yang harus kita evaluasi ke depan kira-kira gitu. Kalau itu. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak-bapak, Kang Pipin dan juga Bang Doli dan juga Bang Ege sudah semangat hadir. ya Bang Doli ya untuk perubahan demi kebaikan bersama. Semangat juga kami Sama-sama, Ridwan Kamil dan Abah ya, Anies Baswedan. Kita nantikan akan seperti apa Pilkada Jakarta. Terima kasih banyak Bapak-bapak, sehat selalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam Baik, di segmen berikutnya kita akan warahmatullahi coba mengulas juga bagaimana sebetulnya yang imbas ya dari Tewasnya Ismail Haniyeh ini dengan situasi di Timur Tengah. Usai jeda pada waktu berikut kami akan kembali.